Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Wushabiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan mubtada dan khobar yang ada di matan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita akan membaca syarahnya. Qala syarih hafidhallahu ta'ala, perhatikan harakatnya, terjemahannya yang salah diperbaiki. Jama'al musannifu bainal mubtada'i wal khabari fi babin wahidin li'anna al-khabara mulazimun lil mubtada'i bi khilafil fa'ili wa na'ibihi fa innahuma la yajtami'ani. Jama'al musannifu diktama i'rabu jama'a. Fil ayu fil ahsan al musannifu fa'il. Man yaqul fa'il? Faruq. Faruq. Ma i'rab baina? Man yaqul fa'il? Anifan? Faruq. Faruq. I'rab ma i'rab baina? Ya Faruq. Ma i'rab baina? Yusuf, Mas Ardian? La. Zaraf, ahsan. Ayu zaraf? Zaraf makan. Wasil ya Faruq. Baina zaraf wa huwa? Baina zaraf wa aidan huwa? Mudaf, ahsan. Al-mubtada'i? Mudaf ilai waw? Huruf ataf. Al-khabari? Habis huruf atof ya terus atof fi, lanjut huruf jar babin majrur wahidin na'at, tapi yang benar taukid deh ya. Alhamdulillah. Li'annal khabara mulazimun lil mubtada'i. Li'anna li harfu jar, anna apa amalan anna Khalil? Menasabkan isim, merofakkan khobar. Li'annal khabara, apa i'rab al khabara? Khalil. Isim anna, ahsan. Mulazimun Abdul Halim, ma i'rab mulazimun? Khabar anna. Terus lil mubtada'i huruf jar, al mubtada'i majrur. Masyaallah. Bi khilafil fa'ili wa na'ibihi, sahal ya. Bi huruf jar, khilaf majrur, khilaf mudaf, al-fa'il mudaf ilaihi, waw huruf ataf, naibi ataf, dan dia mudaf, hi mudaf ilaihi. Fa innahuma la yajtami'ani. Anas, apa amalan inna? Tadi antum udah i'rab ya? Udah. Apa amalan inna azam? Khabar. Ahsan. Fa innahuma, apa huma? Huma sebagai apanya itu di azam? Isimnya. Oke. La huruf nafi. Yajtami'an. Mas Akbar, yajtami'ani, apa itu di i'rabnya? Iya, khabar inna, tapi apa dulu dia secara rinci? Apa? Mas Ardian?
Hah? Bukan. Lihat di situ. Yajtami'ani. Fi'il mudhari', na'am, af'alul khamsah, dia marfu, tanda rafanya apa? Tanda rafanya apa? Af'alul khamsah? Apa tanda rafanya? Waw lagi. Mana enggak ada waw lagi? Subutun nun, ya. Af'alul khamsah marfu, tanda rafanya apa? Subutun nun. Dan jumlah fi'liyah yajtami'ani sebagai khabar inna. Alhamdulillah. Labas. Di situ berkata pensyarah hafizallahu taala, jama'al musannifu, penulis menggabungkan bainal mubtada'i wal khabari, antara mubtada dan khabar, fi babin wahidin, pada satu bab. Antum lihat, babul mubtada'i wal khabari. Penulis digabungkan antara mubtada dan khabar dalam satu bab. Kenapa digabungkan? Sedangkan yang lainnya nggak ada yang digabungkan, cuman ini doang satu-satunya. Li'annal khabara mulazimun lil mubtada'i, karena bahwasannya khabar mengharuskan untuk mubtada. Ya, khabar pasti ada mubtada. Mubtada juga pasti ada khabar. Keduanya saling melengkapi, saling mengharuskan. Mubtada harus ada khabar, khabar harus ada mubtada. Oleh karena itu dijadikan dalam satu bab. Ustaz, kenapa kok fa'il dan naibul fa'il nggak dijadikan satu bab? Di sini dijawab, bi khilafil fa'ili wa naibihi fa innahuma la yajtami'ani. Kenapa fa'il dan naibul fa'il nggak digabungkan? Kan dia fa'il dan naibul fa'il hukumnya sama. Kan kita udah lalui kan? Naibul fa'il dia mengambil semua hukum fa'il, hukumnya sama berarti. Kenapa nggak digabungkan? Bi khilafil, berbeda halnya dengan fa'il. Bi khilaf, berbeda halnya dengan gitu. Fa'il dan naibnya, fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya itu dia la yajtami'ani, tidak akan bersatu. Oleh karena itu nggak dijadikan satu bab. Fa'il bab sendiri, naibul fa'il bab sendiri. Walaupun dia semua hukumnya sama. Kenapa nggak dijadikan satu? Karena keduanya nggak akan bersatu. Kalau ada fa'il pasti nggak ada naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il pasti nggak ada fa'il. Pasti nggak ada fa'il. Tidak akan bersatu. Oleh karena itu dijadikan babnya sendiri-sendiri, nggak digabungkan. Nggak digabungkan. Mudah insyaallah. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa mubtada dan khobar digabungkan oleh penulis dalam satu bab? Karena bahwasanya khobar mengharuskan mubtada. Pertanyaan lagi, kenapa kok fa'il dan naibul fa'il nggak dijadikan satu saja seperti mubtada dan khobar? Apa jawabannya? Karena keduanya tidak mungkin bersatu. Kemudian lihat, berkata pensyarah hafizallahu taala, wal mubtada'u lughatan. Ya tadi dikasih stabilo ya. Jama'al musannifu bainal mubtada'i wal khabar fi babin wahid. Ini kasih stabilo, li'anna al khabara mulazimun lil mubtada'i. Terus bi khilafil fa'il wa naibi fa innahuma la yajtami'ani. Wal mubtada'u lughatan. Ini stabilo, ma yabtadi'u bihil kalam. Mubtada'u lughatan, mubtada secara bahasa. Kif lam tashtari stabilo ya dekta. Ishtari ya dekta. Gio ishtarita. Yusuf, Faruk, خلاص. Ishtari maratan ukhra ya Yusuf. Al-laun al-munir, warna yang terang ya. Ishtari al-laun al-munir, yang menerangi, yang terang. Mubtada secara bahasa adalah ma yabtadi'u bihil kalamu, sesuatu yang memulai kalimat. Sesuatu
Yang memulai dengannya kalam, kalimat itu mubtada. Tapi ingat dia harus isim. Karena kalau fi'il dia bukan mubtada kan. Jadi kalau kita menjumpai isim di awal kalimat, mubtada dia. Tapi ini masih secara global. Benar-benar kita bisa mengerucut mengetahui mubtada tanpa ada keraguan sedikit pun dengan definisi secara istilahnya. Dengan definisi secara istilahnya. Ini secara bahasa, secara global. Ya mubtada dia adalah ma yabtadi'u bihil kalamu, yang memulai dengannya suatu kalimat. Mudahnya secara global, tapi anak katakan ini masih secara global, belum bisa dipastikan secara pasti kalau itu ada mubtada, tapi ada kemungkinan dia mubtada. Kalau antum menjumpai isim di awal kalam, maka dia sebagai mubtada. Tapi agar kita bisa mengetahui dengan yakin kalau itu dia mubtada dengan definisi secara istilah. Wastilahan ma dzakarahul musannifu. Dan secara istilah apa yang disebutkan oleh penulis dengan perkataannya huwal ismu ila akhiri, yaitu wal ismu al marfu'u al ari anil awamilil lafdhiyah, itu definisi secara istilah. Jadi jangan sampai lagi anak temukan misalnya ada pertanyaan sebutkan definisi mubtada secara istilah, dia malah tulis madzakarahul musannifu. Benar atau salah? Salah. Harusnya gimana nulisnya? Wal ismu al marfu'u al-ari anil awamilil lafdhiyah, itu definisinya secara istilah. Dan itu yang dimaksud oleh pensyarah. Apa yang disebutkan oleh penulisnya itu wal ismu al-marfu al-ari anil awamilil lafdhiyah. Dengan definisi itu kita bisa mengetahui mana yang mubtada, mana yang bukan. Dan itu sudah Ana jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, di papan tulis itu. Faqauluhu al-ismu kharaja bihil fi'lu wal harfu fala yakunu wahidun minhuma mubtada'an. Ya, khobar yakunu. Perkataan penulis al-ismu ya ini akan membahas dari definisi mubtada secara istilah, al-ismu, al-marfu, al-ari anil awamilil lafdhiyah. Akan dibahas oleh pensyarah. Perkataan penulis al-ismu, definisi mubtada secara istilah yang pertama adalah al-ismu kharaja bihil fi'lu wal harfu, keluar darinya fi'il dan huruf. Maka apa? Fala yakunu wahidun minhuma mubtada'an, maka tidak akan menjadi wahidun salah satu minhuma dari keduanya, itu fi'il dan huruf, mubtada'an sebagai mubtada. Jadi kalau jumpai fi'il, udah jangan harap kalau itu dia mubtada. Jumpai huruf, jangan harap kalau dia itu mubtada, karena keduanya tidak akan menjadi mubtada. Karena syarat mubtada dia harus al-ismu, isim. Yang pertama. Yang kedua, wa qauluhu al-marfu'u, marfu dirofa. Kharaja bihi al-mansubu wal majruru, keluar dengan sebabnya, bihi kembali ke marfu, keluar dengan sebab marfu, al-mansub wal majrur, dia mansub dan majrur keluar karena syaratnya harus marfu. Oleh karena itu apa? Fala yakunu wahidun minhuma mubtada'an, maka tidak akan menjadi salah satu dari keduanya mansub dan majrur sebagai mubtada. Jadi kalau jumpai isim, oke lah isim dia, tapi mansub, jangan harap dia mubtada. Jumpai isim, oke isim dia, tapi majrur, jangan harap dia mubtada, karena syaratnya harus marfu. Kemudian syarat yang ketiga yang lebih mengerucut lagi, yang dengan ini kita bisa menentukan mana yang mubtada, mana yang bukan. Wa qawluhu al-ari anil awamilil lafdhiyati ay al-mujarradi. Perkataan penulis dari definisi mubtada al-ari, mubtada dia adalah isim marfu, al-ari yang kosong. Tapi kalau letter lucknya al-ari itu yang telanjang.
yang telanjang dari amil-amil lafziyah. Maksudnya apa yang telanjang? Al-mujarradi, yang kosong, akan gitu. Al-ari apa artinya? Yang telanjang dari amil-amil secara lafaz. Apa maksudnya telanjang? Al-mujarradi, yang kosong. Dan itu juga udah Ana jelaskan. Kosong dari amil-amil secara lafaz, maka keluar darinya apa? Fa'il. Kan fa'il dia kemasukan amil secara lafaz, yaitu fi'il. Keluar juga darinya apa? Isim kana, khobar kana, karena dia kemasukan kana. Keluar darinya juga apa? Isim inna, khobar inna, karena dia kemasukan inna amil lafaz. Juga keluar darinya mubtada yang pertama dan maf'ul bi yang pertama dan maf'ul bi yang kedua, karena dia kemasukan zonna. Antum kemarin catat gak yang di papan tulis? Dicatat semua? Ada yang gak catat? Siapa yang gak catat? Oh, antum gak ada. Catat ya antum? Faruk, antum catat gak kemarin di papan tulis? Di matan, nggak jauh-jauh itu. Kalau misalnya antum catatnya di buku Tuhfatul Shobiyah, kan kita ngejelasinnya di matan. Antum catat gak? Nggak ada yang catat. Catat gak Habli? Di mana antum catatnya? Di situ. Wih, kok dikit sekali antum kalau nyatat, kayak suka ringkas banget ini. Catat gak Dekta? Catat mana coba? Mana coba lihat, kasih lihat. Oi, apa lagi itu antum tulis? Apa coba antum baca itu tulisannya? Awamil doang lagi. Al-awamil al-lafziyah. Karena amil nanti ada dua, lafzi dan amil ma'nawi. Oke, syarat yang ketiga dari definisi mubtada agar kita bisa mengetahui, dan ini yang lebih mengerucut antara mubtada dan yang bukan, yaitu al-ari 'anil awamil lafziyah. Dia kosong dari amil-amil secara lafaz. Kosong dari fiil, karena fiil dia amil. Apa arti amil kemarin? Pengaruh. Dia amil, pengaruh. Coba antum lihat, kalau ada fiil, dia mempengaruhi fa'il menjadi marfu. Dia mempengaruhi maf'ul bi menjadi mansub. Pengaruh dia itu, penghasut. Juga kana, dia amil lafzi. Lafzi maksudnya apa? Dilafatkan. Kan fiil doroba ya dilafatkan sama antum. Kana dilafatkan sama kita. Dia juga amil lafzi, pengaruh. Oleh karena itu dia mempengaruhi isim kananya menjadi marfu, khobar kananya menjadi mansub. Begitu juga inna, dia amil pengaruh, dia mempengaruhi isim innanya menjadi mansub, khobar innanya menjadi marfu. Zonna amil pengaruh, dia mempengaruhi yang tadi mubtada menjadi maf'ul bi pertama mansub, yang tadi khobar menjadi maf'ul bi kedua mansub. Dan syarat mubtada dia harus kosong dari amil-amil lafziyah. Harus kosong dari fiil, harus kosong dari kana, harus kosong dari inna, harus kosong dari zonna. Paham insyaallah? Itu syarat mubtada. Harus kosong dari amil-amil lafzi. Apa aja tadi yang dimaksud? Fiil, kana, inna, dan zonna. Al-'ari 'anil awamil lafziyati ay al-mujarradi. Maka apa dari syarat itu? Fa kharaja bihil fa'ilu wa naibuhu wa nahwuhuma. Maka keluar dengan sebab dia, yaitu al-'ari 'anil awamil lafziyah, keluar dengan sebab dia fa'il. Kenapa keluar darinya fa'il? Karena fa'il kemasukan amil lafzi. Apa itu amil lafzinya? Apa amil lafzinya dari fa'il? Fi'il. Dan juga keluar dengan sebabnya wa naibuhu, naibul fa'il, karena naibul fa'il kemasukan amil lafzi. Apa fi'il? Apa amil lafzinya? Fi'il apa? Mughayyarus siga. Wa nahwuhuma, dan semisal keduanya itu keluar darinya ya isim kana. Walaupun isim kana dia isim marfu, tapi dia
tidak kosong dari amil-amil lafzi. Kemasukan kana juga keluar darinya ya khobar inna. Paham insyaallah ya? Paham gak ini? Kok pada mukanya bengong-bengong semua ya? Ainal qalamul hibar Mas Ardin? Tahan, mati lagi. Lesh takhaf ya Anas. Tadi yang keluar dari amil lafzi apa aja? Pertama fa'il. Yang keluar dari perkataan penulis al-ari anil awamil lafdiyah. Tulis aja. Al-ari anil awamil al-lafdiyah. Kan syarat mubtada dia harus kosong dari amil-amil lafzi. Harus kosong. Berarti keluar darinya apa fa'il. Karena fa'il nggak kosong, dia kemasukan amil lafzi. Apa itu amil lafzinya? Fi'il. Contohnya doroba Zaidun. Misal ada yang mengatakan, Ustaz, Zaidun kok bukan mubtada? Kan dia isim. Syarat mubtada isim. Dia penuhi dong berarti. Kan dia marfu. Syarat mubtada marfu. Berarti dia memenuhi. Kenapa tidak dikatakan mubtada? Karena dia tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu harus kosong dari amil-amil lafzi. Dan dia kemasukan amil lafzi, yaitu fi'il. Fi'il itu amil, pengaruh. Juga keluar darinya apa? Isim kana. Karena dia kemasukan kana Zaidun aliman. Kalau dia bilang Ustaz, Zaidun isim marfu, syarat mubtada isim juga dia marfu. Kenapa kalau bukan mubtada dia? Karena dia kemasukan amil lafzi, yaitu kana. Sedangkan syarat mubtada harus kosong dari amil lafzi, gitu maksudnya. Juga keluar darinya apa? Khobar inna. Karena dia kemasukan inna si amil lafzi. Inna Zaidan alimun. Inna Zaidan alimun. Alimun dia isim marfu, tapi bukan mubtada. Karena dia tidak kosong dari amil lafzi. Disebabkan syarat mubtada harus kosong dari amil lafzi. Dia kemasukan amil lafzi, yaitu si inna. Paham insyaallah? Juga amil lafzi yang lain tadi zonna. Perhatikan, lihat semua ke buku. Wa qawluhu al-'ari 'anil awamil lafdhiyyati al-mujarradi. Perkataan penulis syarat yang ketiga dari mubtada adalah yang telanjang dari amil-amil lafzi, yaitu al-mujarradi yang kosong. Fa kharaja bihil fa'ilu wa naibuhu wa nahwuhuma. Maka keluar dengan sebabnya fa'il. Kenapa? Karena fa'il enggak kosong. Dia kemasukan amil lafzi, yaitu si fi'il, mabni ma'lum. Dan juga keluar darinya apa? Naibul fa'il, karena dia enggak kosong, kemasukan oleh amil lafzi, yaitu fi'il mughayyarus shighah. Wa nahwuhuma, dan semisal keduanya yaitu apa? Isim kana, juga khobar inna. Walaupun dia isim marfu, tapi dia kemasukan amil lafzi, maka bukan mubtada. Karena syarat mubtada harus kosong dari amil lafzi. Lihat, fa inna kullan minhuma ismun marfu'un taqaddamahu amilun lafziyun wa huwal fi'lu. Jadi keluar darinya apa? Fa'il dan naibul fa'il. Kenapa keluar? Fa inna kullan minhuma. Karena sesungguhnya setiap dari keduanya, yaitu fa'il dan naibul fa'il, isim marfu. Oke, dia isim marfu. Tapi apa? Taqaddamahu amilun lafziyun. Taqaddamahu, didahului oleh amil lafzi, yaitu apa? Fi'il. Karena dia didahului oleh amil lafzi, yaitu fi'il. Sedangkan syarat mubtada kosong dari amil lafzi, maka apa? Fala yusamma wahidun minhuma mubtadaan. Maka tidak dinamakan salah satu dari keduanya, yaitu fa'il atau naibul fa'il, sebagai mubtada. Kenapa? Li'adami uruwihi
ay tajarrudihi anil awamilil lafziyah, karena tidak kosongnya dia dari amil-amil lafaz. Syarat mubtada harus kosong, dan fa'il dan naibul fa'il tidak kosong dari amil-amil secara lafaz. Dia kemasukan amil secara lafaz yaitu fi'il. Paham insyaallah? Paham ya? Lebih luas lagi enggak? Lebih luas lagi daripada yang di muhtarat. Kita lanjut. Misalul mubtada'i al-mustawfi lisyuruti thalathati. Qauluka al-ilmu nafi'un. Misalul mubtada'i, contoh mubtada al-mustawfi yang memenuhi lisyuruti thalathati, syarat-syarat yang 3. Apa aja 3 syarat itu? Yang pertama apa? Isim. Yang kedua marfu. Yang ketiga ari anil awamil lafdiyah. Dihafal mati itu, karena kita sering jumpai itu mubtada. Qauluka, perkataanmu, al ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Zakaria, mana yang mubtada Zakaria? Ahsan, al ilmu mubtada. Habli, kenapa al ilmu mubtada? Benar gak dia mubtada itu? Benar. Kenapa dia mubtada? Sebutkan alasan antum. Isim, terus marfu, terus ari. Apa ari tadi? Kosong dari amil apa? Lafzi, yaitu kosong dari amil lafzi, fi'il, kana, inna, dan seterusnya. Oke. Isim, marfu, dan dia kosong dari amil-amil lafzi. Yang dimaksud dari amil lafzi tadi fi'il, kana, inna, dan zonna. Anda minta nazif. Jangan nazif nanti. Ya udah enggak apa, nazif. Nazif, isim. Buktikan kalau dia itu isim. Apa tandanya yang ada di dalam al-ilmu? Kasih dalil ke kita. Buktikan kalau dia itu isim. Apa dalilnya? Apa dalilnya Nazif? Apa Azam? Menerima alif lam. Ahsant. Barakallahu fik. Marfu. Abdul Halim. Marfu. Apa tanda rafanya itu dia? Hai. Apa tanda rafanya? Dhamma zahira apa muqaddara? Hai, antum zahira itu nampak, itu antum enggak nampak kah? Oke, dhamma zahira. Kenapa dhamma zahira? Alfi, dhamma zahira. Kenapa tanda rafai dhamma zahira? Karena apa itu dia? Kenapa tanda rafai dhamma zahira? Anas, kenapa dia tanda rafai dhamma zahira? Karena isim? Yusuf, kenapa? Karena dia isim apa? Mufrad. Ahsan, benar. Dia tanda rafai dhamma zahira karena dia isim mufrad. Gimana ini? Banyak-banyak murajalah. Harus banyak-banyak ditanya lagi. Nafiun apa i'rabnya? Khobar ya, insyaallah antum sudah tahu, tapi nanti akan ada lagi penjelasannya. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, was-sulhu khairun. Taha, mana mubtadanya? Kok bisa tahu dia mubtada Taha? Tahu dari mana antum? Apa buktinya? Apa dalilnya? Kasih tahu ke kita. Oh, itu kalau orang NU itu masyaallah itu. Dia misal i'rab mubtada, kasih dalilnya. Oh, dia dalilnya itu dia sampaikan perkataan penulis di matan, tapi kan dia bukan pakai matan, pakai nazam. Qala Imriti rahimallahu wa mubtada'u ismun raf'uhu mu'abbadun. Keren itu. Bahkan kalau mungkin antum lihat itu dia nantang. Dalilnya mau dari mana Ustaz? Dari Imriti atau dari Alfiyah? Dia sebutkan dua-duanya. Dari Imriti mubtada seperti ini. Dari Alfiyah mubtada seperti ini. Matangkan memang itu. Antum benar-benar
Persiapkan itu senjata, pedang, tameng, buat nanti antum menghadapi ilmu-ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, semua membutuhkan ilmu alat. Bahasa. Tadi apa? As-sulhu dia mubtada. Apa alasan antum? Kenapa dia bisa mubtada? Karena dia apa? Di awal kalimat ahsan ya apa? Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi Mas Aldi? Isim. Kemudian selanjutnya marfu, lalu al-ari al-lafzi, ya, kosong dari amil-amil lafzi. Khairun khabarnya ya. Lanjut aja kita baca. Fakullun minal ilmu was-sulhu mubtadaun, maka setiap dari ilmu dan sulhu dia mubtada. Li'annahu ismun marfu'un arin ay mujarradun. Mujarradun ya. Anil awamilil lafdhiyati. Kenapa ilmu pada contoh yang pertama al-ilmu nafi'un dan sulhu contoh yang kedua sulhu khairun dia mubtadaun? Li'annahu ismun marfu'un, karena bahwasanya dia isim dirafa, lalu arin telanjang ay mujarradin kosong dari amil-amil lafzi. Masyaallah, alhamdulillah. Istirahat sampai jarum panjang angka 9, tapi ana minta jarum panjang angka 9 semua udah duduk di sini. Kalau enggak nanti istirahatnya jadi 5 menit. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.